kan ya? Ini contoh di buku. Coba yang untuk satu soal, masih punya waktu 10 menit aja. Bisa nggak kita nyelesain 10 menit? Baik. Pertama, cara yang pertama adalah tuliskan dalam bentuk matriks yang diperbesar. Oke? Nah, miring. Matriks yang diperbesarnya apa? Berarti 1, 1, 2, 8. Ya. Min 1, min 2, 3, 1, 3, min 7, 4, 10. Oke? Ini matriks yang diperbesarnya. Jadi, matriks yang diperbesar ini merepresentasikan SPL ini. Nah, kita, idenya adalah kita mengubah matriks yang diperbesar ini ke bentuk eselon baris tereduksi. Atau eselon baris aja cukup sebenarnya, tapi kita pengen sampai tereduksi. Nanti kita lihat bedanya di mana ya. Kalau sampai eselon baris, kita bisa lakukan yang disebut dengan substitusi mundur. Oke, kita punya ini. Gimana caranya mengubah ini ke bentuk eselon baris atau eselon baris tereduksi? Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah cari utama 1 di baris pertama. Nah, kebetulan ini sudah 1 nih. Jadi udah nggak masalah kan? Ya nggak? Ini 1 utama, udah memenuhi. Gitu. Kalau misalkan di baris pertama, bilangan pertamanya ini bukan 1, misalkan 2 gitu, kita buat dia jadi 1. Gimana caranya? Bagi 2. Dibagi 2. Ya, jadi baris pertama dikalikan setengah. Tapi ingat ya, semua harus dikalikan, bukan cuma dianya aja. Jadi 1 baris itu harus dikalikan dengan setengah. Kalau misalkan ini 2 gitu ya. Tapi ini karena kebetulan udah 1, jadi saya tidak melakukan apa-apa untuk baris pertama. Dalam hal ini ya. Kemudian apa? Baris kedua kan ini nggak 0 semua nih. Ya kan? Berarti kan harus ada utama 1 kan? Nah, utama satunya yang mana? Posisinya? Min 2. Min 2. Di posisi min 2 atau 3 atau 1 gitu. Pokoknya harus lebih ke kanan. Berarti untuk ini bisa menjadi utama 1, yang min 1 harus dibikin 0. Betul nggak? Iya, Bu. Karena kalau iya, dibagi min 2. Lihat. Kita mau cari utama 1 baris kedua. Utama 1 baris kedua harus lebih ke kanan dari utama 1 baris pertama. Berarti mau nggak mau min 1 ini harus dibikin 0. Nah, cara membuat 0-nya adalah biasanya kita gunakan baris yang sudah ada utama 1-nya. Kan min 1 nih. Yang di atas 1. Supaya jadi 0 diapain? Baris kedua ditambah baris 1. Nah, iya. Baris kedua ditambah baris 1. Baris kedua ditambah baris 1 berarti yang berubah baris 2. Ya, ini saya harus pastikan cara penulisannya ya, karena beberapa dosen beda. Ini repotnya kelas paralel ketika kita punya notasi yang berbeda. Tapi untuk saat ini yang berubah saya tulis di depan ya, baris 2 ditambah baris 1. Berarti baris pertamanya tetap 1, 1, 2, 8, yang ini 0, min 1, min 2 tambah 1 ya. Kemudian 3 tambah 2, 5, 9. Ya. Nah, baris sebenarnya sih bisa ditulis satu langkah ya, tapi kalau sudah terbiasa sebenarnya bisa kita lakukan sekaligus. Baris ketiga saya pengen juga ada 1 utamanya dong, ya nggak? Jadi dan nggak mungkin 1 utamanya ada di kolom pertama, nggak mungkin juga ada di kolom kedua. Berarti kolom pertamanya ini kita buat 0 juga. Gitu. Ya, jadi saya lakukan baris 3 dikurang 3 baris 1. Baris 3 saya kurang dengan 3 kali baris 1, 0. Ya. Minus 7 dikurang 3. Jadi minus 10. 4 dikurang 6. Minus 2. Ya. Betul? 10 dikurang 24. Min 14. Betul? Sambil dicek ya, saya salah itu atau enggak. Oke. Sudah nih. Sudah dapat belum 1 utama? Belum, karena ini masih minus 1. Supaya ini jadi 1 utama, kita apain? Baris 2 dikalikan minus 1. Iya, jadi dapat 1, 1, 2, 8, 0, 1, minus 5, minus 9. Hati-hati ya, jadi semua harus dikalikan min 1 baris 2-nya. 0, min 10, min 2, min 14. Dapat 1 utama berikutnya. Ini dapat 1 utama, dapat 1 utama. Nah, saya mau cari 1 utama yang baris ketiga. Ini udah 0, tapi ini belum 0. Berarti yang min 10 harus dibikin 0. Nah, bikin 0-nya gimana? Kita kaitkan dengan baris kedua apa baris pertama?
Baris kedua. Baris kedua. Kenapa bukan baris pertama? Karena kalau baris pertama, yang di sini nanti jadi nggak 0. Ya nggak? Iya, Bu. Jadi baris ketiga diapain? Supaya 0 min 10-nya. Ditambah. Ditambah B2. Ditambah 10 baris B2. 2. Gitu. Ya. Kalau terhadap baris 1, kan 1 juga nih di atasnya. Tapi yang ini nanti jadi berubah. 0 ditambah 10 jadinya. Jadi nggak 0 lagi. Padahal tadi udah kita buat 0 gitu ya. Jadi terhadap baris 2 ya. 1 utama di atasnya. Berarti ini kita punya 1, 1, 2, 8, 0, 1, min 5, min 9. Ups. 0, 0. Berapa nih? Min 2 dikurang 50. Min 52 ya. Min 14 tambah berapa tuh? Min 104. Betul? Betul ya? Betul, Bu. Oke, yang selanjutnya gimana? Ada yang punya ide nggak kira-kira kalau udah dapat gambaran tadi sebelumnya? Dibagi 52 baris 3-nya. Dibagi 52 atau dibagi minus 5? Minus 52. Iya, jadi mengalihkan baris 3 dengan 1 per min 52. 1/52 gitu ya. Berarti yang ini tetap 1, 1, 2, 8, 0, 1, min 5, min 9, 0, 0, 1, 2. Tuh. Nah, lihat. Bentuk yang di sini ini udah bentuk eselon baris nih. Ya nggak? Ya, Bu. Setiap baris ada 1 utama. Kalau ada baris notor di bawah nggak ada, nggak masalah. Terus utama 1 baris yang di bawah lebih ke kanan. Gitu. Ini eselon baris. Nah, sebenarnya sampai sini cukup nih. Tapi kita teruskan dulu ya, nanti kita lihat. Kita teruskan, mau menjadi kebentuk eselon baris reduksi. Gimana caranya? Baris 1 dikurang Baris 1 3, dikurang 2 baris 3. Oke, kita mau ubah ke bentuk eselon baris reduksi, artinya setiap kolom yang ada 1 utamanya, entry lainnya harus dibuat 0. Kolom pertama udah oke, karena utama 1-nya ada, entry lainnya 0. Kolom kedua ada 1 utama, tapi yang ini belum 0, berarti ini yang kita buat 0. Betul? Nah, buat 0-nya pakai yang mana? Baris 2. Kurang baris 2. Jadi baris 1 dikurang baris 2. Hasilnya berapa? 1, 0, 2 dikurang 7 ya. 8 ditambah 9 berapa? 17. Kemudian ini juga bisa langsung sebenarnya, atau nggak usah saya tulis aja deh. 0, 1, min 5, min 9, 0, 0, 1, 2 gitu ya. Nah, kolom kedua udah aman. Tinggal kolom ketiga. Kolom ketiga diapain? Jadi 7-nya harus dibikin 0, min 5-nya harus dibikin 0 terhadap baris 3. Baris 1 dikurang 7 baris 3. Hasilnya 1, 0, 0, 17 dikurang 14. Ya, 3. 0, nah ini belum. Baris 2, ini kita mau bikin 0. Jadi ditambah 5 baris 3 boleh sekaligus ya. Berarti 0, 1, min 5 tambah 5, 0. Min 9 tambah 10, 1, 0, 0, 1, 2. Ini adalah bentuk eselon baris reduksi. Nah, kalau udah bentuk eselon baris reduksi, lihat. Langsung dapat solusi kan? Iya nggak? Ini sama dengan apa? Ekuivalen dengan apa? X1 sama dengan dengan 3. 3. X2 sama dengan 1. S3 sama dengan 2. Dapat solusinya. Berarti solusi kita adalah tepat 1 solusi. Solusi. Jelas? Ini yang kita sebut dengan eliminasi Gauss. Kalau sampai eselon baris, kita sebut eliminasi Gauss. Kalau sampai bentuk eselon baris reduksi, kita sebut sebagai eliminasi Gauss-Jordan. Nah, kalau kita sampai eselon baris, sebenarnya cukup nih. Kita lakukan apa yang disebut dengan substitusi mundur, backward substitution. Jadi, kalau kita tulis di bentuk eselon baris, kita punya X1 tambah X2 tambah 2X3 sama dengan 8, X2 min 5 X3 sama dengan min 9, X3 sama dengan 2 gitu kan. Karena X3 sama dengan 2 udah kita peroleh, kita bisa substitusi mundur ke atasnya nih. Kita peroleh X2 sama dengan min 9 ditambah 5 kali 2 sama dengan 1. Dapat X2 1, X3 2, mundur ke persamaan berikutnya dapat apa?
Sini ya. X1 sama dengan 8 dikurang X2, 1 dikurang 2 kali X3. 2 ya. Berarti berapa? 3. Jadi dapat solusinya gitu. Ya. Jadi sampai sini kita sebut sebagai eliminasi Gauss. Yang di sini kita sebut sebagai eliminasi Gauss-Jordan. Ini metodenya. Ada pertanyaan? Sudah 9.40 ya. Ada pertanyaan? Bu, izin bertanya, Bu. Saya Silakan. tadi agak bingung di bagian yang X1 tambah X2 tambah 2 X3 sama dengan 8 ke bawah, Bu. Oke, ini kan bentuk eselon baris nih. Kalau kita tadi nggak kita terusin ke bentuk eselon baris reduksi, kita kan dapat matriks yang diperbesar ini kan ya. Matriks yang diperbesar ini kan merepresentasikan SPL kan. SPL-nya apa gitu. Jadi kita tulis lagi bentuk SPL-nya. Kalau yang tadi ini kan kita punya X1 tambah X2 tambah 2X3 sama dengan 8, bisa gini kan. Koefisien X1, koefisien X2, koefisien X3, ini bagian konstannya. Begitu juga dengan yang baris berikutnya. Nah, berarti matriks yang diperbesar ini kalau saya tuliskan lagi ke bentuk SPL-nya apa? Yang pertama belum berubah kan ya, berarti X1, 1 kali X1 tambah 1 kali X2 tambah 2 kali X2 sama dengan 8. Ya, baris keduanya 0 kali X1, berarti nggak ada, tambah 1 kali X2, berarti X2, tambah min 5 kali X3. Ini, sama dengan min 9. Yang baris bawah, 0 kali X1, tambah 0 kali X2, tambah 1 kali X3, itu sama dengan 2. Jelas? Jadi menuliskan SPL yang berkaitan dengan matriks yang diperbesarnya. Nah, kalau udah dapat ini kan, tinggal disubstitusi aja. Udah dapat X3 sama dengan 2. Kalau X3 sama dengan 2, kita bisa substitusi ke persamaan yang kedua. Dapat X2. Dapat X2, kita bisa substitusi ke persamaan yang pertama. Dapat X1. Gitu. Maksudnya gitu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, ada